Bab 1061. Mengikuti angin dan ombak, melawan angin dan ombak, kalian kerajaan Fusang benar-benar terburu-buru memeluk paha kalian. Dia memilih sebelum pertarungan dimulai, bukankah itu menyebalkan? Ayam pedas, kenapa kau tidak punya sedikit keberanian? Penyatuan bumi pada awalnya adalah proses peradaban besar, yang memiliki makna sejarah yang luar biasa. Kami secara sukarela berkorban demi seluruh umat manusia. Bukannya berterima kasih atas kontribusi kami, kalian malah mengejek kami karena tidak punya pendirian. Itu benar-benar tidak masuk akal. Aku tertawa terbahak-bahak, jika kalian menyerah, apa yang kalian bicarakan? Perang makian lainnya meletus secara online. Sejak itu, aplikasi Liu telah menyebar ke seluruh dunia, dan fungsi terjemahan simultan global pun lahir. Lingkaran internet telah meluas lagi. Ia mampu menampung netizen global dan berdiskusi satu sama lain di satu platform. Internet telah memperpendek jarak antar manusia lagi. Bumi hampir menjadi desa global. Munculnya pusat berita akan segera dikenal oleh semua netizen di seluruh dunia. Edward juga memanfaatkan kesempatan ini. Kegilaan di internet. Foto dirinya mengalahkan jet tempur dengan kekuatannya sendiri telah menyebar. Untuk sementara waktu, ia secara tak terduga mendapatkan banyak penggemar. Ratusan juta pengikut per hari. Ia telah menjadi selebriti internet super yang paling cepat berkembang di dunia. Banyak orang mulai memuja pria sekuat itu. Sejak munculnya serum prajurit super, pandangan dunia orang-orang telah berubah secara diam-diam. Hingga kini, seseorang akhirnya mengkonfirmasi bahwa ada orang sekuat itu di dunia ini. Seperti dewa, ia dapat dengan mudah menghancurkan pasukan sendirian. Ternyata, seorang pria kuat yang begitu perkasa dapat mendefinisikan ulang aturan dunia. Banyak orang menjadi gila dari lubuk hati mereka. Dunia yang tersembunyi dalam kegelapan akhirnya mulai perlahan menyingkap kabutnya. Banyak netizen mulai memiliki tanda tanya di hati mereka. Seperti apa dunia ini? Di tengah keraguan seperti itu, seorang sarjana terkenal menerbitkan makalah seperti ini. Apakah akhir sains benar-benar teologi? Di zaman kuno, apakah hal-hal legendaris itu benar-benar ada? Apakah ada dewa di dunia ini? Atau para dewa hanyalah manusia yang lebih kuat, dengan tingkat evolusi genetik yang lebih tinggi, seperti Superman, tetapi orang-orang kuno memiliki pengetahuan yang terbatas. Untuk makhluk yang tidak dikenal dan perkasa, mereka akan menyembah dan bahkan memuja dari lubuk hati mereka. Banyak mitos dan legenda telah menjadi sejarah, karena kebanyakan orang belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, sehingga kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Namun, kognisi manusia terbatas. Jika Anda tidak berdiri di ketinggian tertentu, Anda tidak akan pernah bisa melihat pemandangan di atas. Bukan berarti pemandangan seperti itu tidak ada. Keberadaan dan kekuatan Edward tidak berbeda dengan dewa. Perkembangan peradaban bumi mungkin memang membutuhkan orang seperti itu. Saya sangat mengagumi Ibu Tobacho, karena kelompok perusahaan di bawah Ibu Tobacho telah mempromosikan perkembangan internet global dan mempermudah negara-negara di bumi untuk berkomunikasi. Tidak ada lagi hambatan bahasa dan jarak, dan bumi telah menjadi desa global. Dan Yanzong hanyalah pertanda. Ada banyak sekali pertanda seperti itu di masyarakat, dan semuanya akan digabungkan untuk mendorong penyatuan bumi. Ini adalah proses yang tak terhindarkan dalam perkembangan peradaban manusia, tetapi sekarang beberapa orang telah mempercepat proses perkembangan ini. Dunia terus berubah, lingkaran pertukaran antar peradaban manusia terus meluas, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berubah setiap harinya. Sekarang akhirnya telah memasuki titik balik sejarah baru. Aliansi bumi telah dibentuk, baik itu kekuatan militer, kekuatan teknologi, atau saya mendukung penyatuan untuk perkembangan masa depan umat manusia. Saya tidak mengatakan ini sebagai pengkhianatan, karena terlepas dari apakah saya setuju atau tidak, Edward tidak akan menghentikan perluasan aliansi bumi. Jika kita dapat menyelesaikan penyatuan sambil menghindari perang, itu benar-benar bukan hal yang buruk. Apakah Anda setuju dengan penyatuan bumi? Ya atau tidak? Di bawah kertas ini, ada juga kuesioner. Hanya ada dua pilihan. Hampir 80,00% netizen memilihnya. Hanya kurang dari 20,00% netizen yang memilih menentangnya. Secara teori, jika bumi benar-benar bersatu, mungkin itu bukan hal yang buruk. Jika Edward menepati janjinya, manfaat yang dapat diprediksi sangat banyak. Pertama, setelah bumi bersatu, tidak akan ada lagi blokade teknologi. Teknologi mutakhir dapat menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat, dan warga di seluruh dunia akan mendapatkan manfaat ini. Misalnya, telepon seluler, komputer, tablet, dan mobil, harga produk-produk teknologi ini akan turun secara signifikan. Semua orang mampu membelinya. Kedua, volume transaksi komoditas global akan meningkat secara signifikan. Bagi para pedagang,
semakin besar volume transaksi pasar, semakin banyak peluang untuk menghasilkan uang. Pariwisata, manufaktur, dan transportasi akan menjadi lebih makmur. Di bawah peraturan aliansi bumi, setiap orang akan memiliki properti sendiri. Rumah tidak lagi menjadi barang langka, tekanan pada kaum muda berkurang, dan kelahiran anak didorong. Kaum muda di masa depan akan memiliki lebih banyak mimpi, tidak akan terikat oleh rumah, dan tekanan kerja akan jauh lebih rendah. Mungkin hal itu dapat terwujud. Ketiga, mengurangi konsumsi akibat perang internal manusia, mengembangkan teknologi mutakhir, dan memasuki tingkat peradaban yang lebih tinggi. Pembangunan spiritual peradaban manusia juga akan lebih kokoh. Meskipun setelah reunifikasi, pasti akan ada beberapa kerugian baru. Tetapi itu pasti jauh lebih baik daripada kaum muda saat ini yang tidak ingin memiliki anak, dan bahkan ingin menghancurkan diri sendiri, bukan? Berdasarkan situasi di atas, keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa janji-janji Edward kepada semua negara di dunia dapat dipenuhi. Tetapi orang ini hanya ingin menjual bumi untuk menghasilkan uang. Pembukaannya penuh tipu daya. Mungkinkah dunia masa depan yang dia gambarkan benar-benar seperti yang dia katakan? Pukul 12 siang. Edward mengadakan konferensi pers global. Di depan media dunia, dia menjelaskan secara rinci visinya untuk dunia masa depan. Dan membuat berbagai macam janji. Kue yang dia lukis adalah kue terbesar di dunia. Dalam janjinya, dalam 10 tahun ke depan, dia tidak hanya akan membuat warga dunia lebih kaya daripada ekonomi saat ini lebih dari 5 kali lipat, dan mewujudkan kemakmuran umat manusia di seluruh dunia. Dan dia juga meluncurkan langkah besar. Dia mengatakan bahwa terobosan telah dibuat dalam teknologi biomedis. Setelah dia terpilih sebagai pemimpin aliansi bumi, harapan hidup rata-rata di masa depan akan melebihi tahun. Dia membuat selusin janji berturut-turut. Melukiskan gambaran yang indah. Akhirnya, peringatan keras dikeluarkan kepada semua negara di dunia. Jika masih ada orang yang menentang aliansi bumi, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap seluruh umat manusia. Dia akan melenyapkan semua suara yang menentang dengan segala cara, tidak peduli dari negara mana Anda berasal, tidak peduli apa identitas Anda. Suguo adalah contoh nyata. Anda hanya punya waktu 1 bulan untuk memikirkannya. Bergabung, atau binasa. Pilih sendiri. Dalam konferensi pers global ini, dia memberikan iming-iming besar dan ancaman sekaligus, iming-iming dan ancaman, memainkan peran pencuri 6. Setelah pertemuan, negara-negara di seluruh dunia mulai bungkam. Bab 1062. Wang Wang Wang. Hewan peliharaan tuan rumah. Anjing gembala Tiongkok. Ras. Anjing. Level. Status. Secara eksternal kuat tetapi kemampuan sedang, saya tidak bisa bertahan 10 hari. Loyalitas, 95 poin. Poin peningkatan tuan rumah yang tersisa, 690 poin. Chen Yuan, apakah kau telah meningkatkan kemampuanmu lagi? Qin Wushuang tampak khawatir. Ini adalah ketiga kalinya Chen Yuan menyelamatkan rhubarb. Setiap kali dia bergerak, dia hampir kehilangan 5 tahun keterampilan, yang berarti dia telah kehilangan 15 tahun kultivasi untuk menyelamatkan rhubarb. Tidak apa-apa, rhubarb telah bersama kita begitu lama, meskipun dia hanya seekor anjing, dia telah mengembangkan hubungan sekarang, dan aku pasti akan membantunya jika memungkinkan. Wang Wang Wang. Ketika rhubarb mendengar kata-kata itu, dia tampak terharu dan meneteskan beberapa air mata. Saat Chen Yuan terus memperkuatnya, IQ rhubarb tampaknya semakin tinggi. Jika dikatakan sebelumnya, dia hanya bisa memahami sebagian perkataan orang. Sekarang pada dasarnya bisa dipahami. IQ-nya tidak rendah. Dan Chen Yuan menemukan fenomena yang sangat aneh. Yaitu, setiap kali rhubarb diperkuat, nafsu makan rhubarb akan meningkat tajam, dan nafsu makannya akan sangat besar. Dan dalam beberapa hari berikutnya, kekuatan tempurnya tampaknya meningkat setiap hari, dan kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Efek serum prajurit super pada dasarnya hanya dapat meningkatkan seseorang ke tingkat pertama, paling banyak tingkat kedua. Kekuatan tempur rhubarb saat ini telah mencapai tingkat ketiga. Chen Yuan hanya memperkuatnya sebanyak 15 poin. Penguatan 15 poin dapat membuat seekor anjing gembala Tiongkok memiliki kekuatan tempur setara dengan petarung tingkat ketiga. Ukuran rhubarb semakin besar sekarang, hampir mendekati ukuran singa jantan dewasa. Perubahan ini benar-benar menakjubkan. Jika Chen Yuan hanya memperkuat anjing gembala Tiongkok biasa, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu hanya dengan memperkuatnya sebanyak poin. Tunggu sebentar. Terdapat virus yang terkandung dalam serum prajurit super, yang akan terus-menerus menguras vitalitas orang yang terinfeksi, yang setara dengan membakar potensi untuk meningkatkan kekuatan sendiri, dan poin penguatan yang diberikan oleh sistem dapat meningkatkan potensi biologis. Biasanya,
seseorang bisa menjadi lebih kuat tanpa mengandalkan penguatan sistem, tetapi mengembangkan potensi sendiri, membuka kunci genetik sendiri, dan secara bertahap berkultivasi sendiri. Proses ini terlalu berat dan sulit. Seringkali dibutuhkan puluhan tahun untuk sekadar mencapai sedikit prestasi. Virus biokimia super secara langsung menghilangkan proses ini, tetapi karena virus terlalu ganas dan brutal di dalam tubuh, begitu proses ini dimulai, ia tidak dapat berhenti sampai kehabisan vitalitas. Jika potensi hidup seseorang dapat tumbuh terus-menerus, dan mencapai keseimbangan tertentu dengan proses virus yang menyerang dan membakar kehidupan, apakah itu berarti Anda tidak perlu berlatih sama sekali, dan kekuatan Anda akan meningkat secara bertahap? Kecepatan virus membakar kehidupan telah dipercepat 50 kali lipat. Apakah itu berarti setelah menyuntikkan virus biokimia, kecepatan kultivasi Anda juga akan dipercepat 50 kali lipat? Tentu saja, itu sangat berisiko. Satu-satunya kerugian adalah Anda mati lebih cepat. Awalnya, Chen Yuan bisa hidup selama 180 tahun, tetapi dengan suntikan ini, dia hanya bisa hidup selama 3,5 tahun. Jika otak orang normal tidak terperangkap oleh pintu itu, mereka mungkin tidak akan melakukan ini. Tetapi sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benak Chen Yuan. Dengan kekuatan saya saat ini, ada kemungkinan persen bahwa saya mungkin bukan lawan Edward. Dalam video itu, adegan dia menyapu jet tempur mungkin sama sekali tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya. Bahkan jika saya berhasil melakukan serangan balik terhadap Tina Morgan atau Xuan Yuan Duo-Duo, saya hanya bisa mendapatkan lebih dari 1000 poin hadiah penguatan. Bahkan jika saya menggunakan semuanya untuk memperkuat atribut dasar, itu hanya bisa meningkat 1 atau 2 kali lipat paling banyak. Jika Anda memilih untuk menghabiskan 1000 poin untuk meningkatkan dan berlatih teknik bimbingan kosmik, arah ini bagus, tetapi pasti akan memakan banyak waktu, setidaknya 3 hingga 5 tahun sebelum Anda dapat mencapai sesuatu. Inilah dasar bagi saya untuk menganggap diri saya sebagai jenius tak tertandingi. Soal kecantikan alien yang bernilai 20.000 poin itu, aku tak perlu memikirkannya sekarang. Mustahil untuk melawannya. Semua makhluk betina itu kuat. Aku hanyalah pemula di mata orang lain. Siapa yang akan menyukai seseorang yang jauh lebih rendah dariku? Ayam vegetarian. Sama sekali tidak menarik. Chen Yuan berpikir sejenak. Kemudian dia berjalan ke laboratorium bawah tanah dan mengeluarkan serum prajurit super. Petik 2. Aku membeli 2 saat memesan terakhir kali. Satu digunakan untuk eksperimen dengan rhubarb, dan yang lainnya disimpan. Petik 2. Hampir saja saya buang sebagai sampah. Kemunculan para wanita cantik alien telah mengkonfirmasi keberadaan bentuk kehidupan peradaban tingkat tinggi di alam semesta. Hal ini membawa rasa krisis bagi Chen Yuan. Ia perlahan merasa kekuatannya tidak cukup. Di mata para wanita cantik dan para ahli tingkat tinggi, ia telah kehilangan daya tariknya sepenuhnya. Tuan Tang Tangyan, jangan pernah mengizinkan wanita di alam semesta ini yang tidak bisa ia kencani. Sebagai seorang Neptunus tingkat atas, ini adalah penghinaan baginya. Semakin kuat target yang terikat pada sistem, semakin banyak poin penguatan yang akan didapatkan sebagai hadiah. Jika kau melakukan serangan balik terhadap siapapun, itu akan lebih banyak daripada semua hadiah sebelumnya digabungkan. Dengan kekuatanku, aku hanya bisa bertahan di planet dengan peradaban rendah. Jika aku memasuki dunia dengan peradaban yang lebih tinggi, kurasa aku hanya akan dilecehkan. Demikian pula, planet-planet dengan peradaban maju pasti memiliki banyak hal untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, yang dapat sepenuhnya menutupi konsumsi vitalitas. Kesempatan ini langka, cobalah, dan ubah sepeda menjadi sepeda motor. Bertarung. Chen Yuan mengeluarkan serum prajurit super, dan tanpa ragu-ragu memukul lengannya. Kapan? Kulitnya begitu keras sehingga jarum tidak bisa masuk. Kemudian Chen Yuan menemukan bagian kulit paling lembut di tubuhnya, pertama-tama menusuknya dengan kuat menggunakan jarum baja lainnya, lalu menekan tombol untuk injeksi otomatis di sepanjang lubang jarum. Rasa dingin menyerang. Virus serum prajurit super mulai mengikis tubuh Chen Yuan. Ding! Terdeteksi bahwa sel-sel tubuh inang terinfeksi virus biokimia tertentu. Tingkat bahaya virus saat ini adalah level 1. Virus belum menyebar, dan inang tidak dapat sepenuhnya membunuh virus melalui kekebalan diri. Ding! Bolehkah saya bertanya apakah inang mengonsumsi 50 poin peningkatan untuk membersihkan sel-sel virus? Belum dibersihkan. Ding! Virus biokimia telah menyebar dan dapat menimbulkan risiko serius bagi inang. Tingkat bahaya virus saat ini adalah level 2. Apakah inang mengonsumsi 100 poin peningkatan untuk menghilangkan sel-sel virus? Belum dibersihkan. Ding! Virus telah menyebar secara menyeluruh. Tingkat bahaya saat ini. Level 200. Apakah inang mengonsumsi poin peningkatan untuk membersihkan sel virus? Tidak dibersihkan. Seiring waktu, Chen Yuan perlahan merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya.
Sepertinya setiap bagian tubuhnya dimakan semut. Bab 1063. Sakit, sakit, sakit. Chen Yuan jatuh ke tanah dan berguling-guling. Laboratorium bawah tanah hancur berkeping-keping olehnya, dan akibat luapan kesakitan Chen Yuan, seluruh villa mulai bergetar. Dia meledakkan lubang sedalam 10 meter di ruang bawah tanah. Kakak Chen Yuan, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Qin Wushuang mengetuk pintu ruang bawah tanah dengan keras. Tapi pintunya terkunci. Dia hanya bisa mendengar Chen Yuan menjerit kesakitan di laboratorium. Aku gila, jangan mendekat, cepat pergi. Chen Yuan meraung keras saat masih sadar. Kakak Chen Yuan gelombang. Keluar. Chen Yuan meraung lagi. Wuo gelombang. Qin Wushuang menangis terseduh-seduh. Memikirkan bahwa jika sesuatu terjadi pada Chen Yuan, dia mungkin bahkan tidak akan berani hidup. Di saat kritis ini, mengapa aku begitu tidak berguna? Tidak ada yang bisa membantu kakak Chen Yuan. Kakak Chen Yuan dulu menyelamatkan Han Han dan aku selama 15 tahun, lalu dia menghabiskan 35 tahun untuk Da Huang. Dia telah menghabiskan setidaknya tahun kekuatan. Pasti karena kultivasinya yang melemah sehingga dia menjadi terobsesi. Jika sesuatu terjadi pada kakak Chen Yuan, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Ding! Virus telah menembus sel gen, tingkat bahaya saat ini, level 4, apakah inang mengonsumsi 500 poin untuk memperkuat dan membersihkan sel virus? Tidak gelombang bersihkan gelombang singkirkan. Chen Yuan menghentikan setiap kata. Matanya sudah merah darah. Setiap inci tubuhnya sepertinya terkoyak, rasa sakitnya sangat hebat, dan dia perlahan-lahan menjadi mati rasa. Orang biasa disuntik dengan serum prajurit super, dan pada dasarnya selesai dalam 1 jam. Ketika Su Lele menyuntikkan serum prajurit super, itu berlangsung selama 1 hari 1 malam. Kali ini, rasa sakit yang dialami Chen Yuan berlangsung selama 10 hari 10 malam. Yang aneh adalah, selama 10 hari 10 malam dia tidak makan sebutir nasi pun, juga tidak minum seteguk air. Namun, ia tidak merasakan lapar. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan spiritualnya terus meluas. Dari jangkauan awal 300 meter, secara bertahap meluas menjadi 500 meter, 1000 meter, 2000 meter, dan terus bertambah hingga mencapai jarak lebih dari 5000 meter. Dengan kata lain, ia sekarang menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan jarum terbang, yang dapat membunuh orang yang tak terlihat dalam radius 5 km. Akhirnya, Chen Yuan membuka matanya. Perasaan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatiku. Chen Yuan dengan cepat membuka halaman sistem dan memeriksa data pribadinya. Nama, Chen Yuan. Usia, 23 tahun. Tinggi, 186 cm. Berat, 80 kg. Kekuatan, 5000. Konstitusi, 5800. Semangat, 5600. Kelincahan, 5000. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status. Dapat bertahan hidup selama 5 hari di ruang hampa alam semesta. Sisa hidup, 3 tahun 6 bulan. Kekebalan api, 620 kemampuan pengendalian api utama yang mahir, di atas 1000 poin, dapat menguasai kemampuan pengendalian api tingkat menengah. Poin penguatan yang tersisa, 690. Keterampilan. Klik untuk melihat daftar keterampilan. Ini. Melihat data pada tata letak sistem. Chen Yuan sendiri tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah menyuntikkan serum prajurit super, semua atributnya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Konsep apa ini? Peningkatan atribut dasar tidak sesederhana mengalikan dengan 10. Peningkatan setiap atribut akan meningkatkan kekuatan keseluruhanmu secara geometris, belum lagi peningkatan 10 kali lipat dari semua atribut. Transformasi kekuatan semacam ini berarti bahwa bahkan jika ada 1000 diri sebelumnya yang digabungkan, dia dapat mengalahkan dan mengalahkannya sesuka hati. Sayang sekali harapan hidupnya hanya lebih dari 3 tahun. Dan sekarang virus telah sepenuhnya menyatu dengan sel-sel yang beregenerasi sendiri, tampaknya bahkan sistem pun tidak dapat dengan mudah dihilangkan. Ini adalah menggunakan harga nyawa untuk meningkatkan kekuatan. Saat ini, di luar villa, sekelompok besar orang telah tiba. Qin Wushuang, Wei Ziling, Yin Xiuna, Ye Han, Qin Tian, Jiang Manying, dan lainnya semuanya hadir di tempat kejadian. Ye Han adalah Yanjing yang datang ke Yanjing beberapa hari yang lalu. Dia awalnya ingin memberi kejutan kepada Chen Yuan, karena proyek pesawat energi baru telah mencapai terobosan besar. Siapa sangka ketika dia datang ke sini, dia akan bertemu Chen Yuan dan menjadi gila. Dia segera meminta orang untuk memblokir berita tersebut. Dan dengan alasan bahwa Yan selalu ada urusan, kru dari Earth Have Fallen mengambil cuti. Situasinya untuk sementara stabil. Ada apa dengan kakak Chen Yuan? Sudah 10 hari.
Kenapa kau tidak mencari pemadam kebakaran dan mendobrak pintu ruang bawah tanah, kata Wei Ziling dengan cemas. Tidak, aku percaya Chen Yuan akan memiliki rasa tanggung jawabnya sendiri dalam melakukan sesuatu. Lebih baik jangan mengganggunya saat ini, mari kita tunggu dan lihat. Ye Han menggelengkan kepalanya. Chen Yuan, sebagai Dewa Dongsuan Yaozun, memiliki kekuatan supranatural, dan sama sekali bukan orang yang malas. Pasti ada alasan mengapa dia tiba-tiba mundur saat ini. Sangat mungkin itu ada hubungannya dengan perubahan drastis situasi dunia baru-baru ini. Tetapi jika kakak Chen Yuan jatuh koma karena penyakit serius dan tidak ada yang membawanya ke rumah sakit untuk perawatan darurat, bukankah itu berarti dia melewatkan waktu terbaik untuk perawatan? Chen Yuan melakukan sesuatu dengan lebih hati-hati daripada yang kita bayangkan. Dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Jika dia benar-benar dalam bahaya, dokter biasa tidak dapat menyelamatkannya. Ye Han terus menggelengkan kepalanya. 3 hari yang lalu, India dikalahkan, dan seluruh negeri menyerah kepada aliansi bumi. Hanya dalam 10 hari, lebih dari 200 negara di dunia, sepertiga di antaranya telah menyerah, kalah, atau menyerah secara sukarela, dan bergabung ke dalam aliansi bumi. Kekuatan mereka semakin besar, dan kekuatan militer mereka juga semakin besar. Dengan tambahan tentara supergenetik, hal ini menunjukkan tren yang tak terbendung. Bahkan beberapa kekuatan nuklir utama membuat pernyataan serius, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Tekad yang ditunjukkan oleh Edward tidak memberi ruang untuk negosiasi. Sekarang setelah India dan Su dikalahkan, dan perbatasan barat dan utara negara kita berbatasan dengan kedua negara ini, target selanjutnya dari aliansi bumi jelas adalah negara kita. Meskipun kita bukan negara maju, populasi kita menempati peringkat pertama di dunia, ekonomi kita juga terbesar kedua di dunia, dan kita memiliki pengaruh yang menentukan di dunia. Jika aliansi bumi mencaplok negara kita, tidak akan ada negara di dunia lagi yang dapat bersaing dengannya. Kekuatan global akan dirombak. Tapi aku selalu merasa ada masalah dengan Edward ini. Meskipun dia memiliki kekuatan seorang pemimpin dunia, dia terlalu bersemangat untuk melakukan sesuatu. Semua janji yang dia buat di konferensi pers dunia terlalu manis dan tanpa pamrih. Bahkan rela mengorbankan kepentingan Skull and Bones. Aku tidak tahu konspirasi apa yang ada di balik ini. Sangat mungkin Chen Yuan menemukan sesuatu selama masa pengasingannya. Pasti ada hubungan tertentu antara keduanya. Dari petunjuk-petunjuk ini, kita dapat menyimpulkan bahwa janji Edward tidak dapat dipercaya. Ye Han menganalisis secara rasional. Dia mungkin juga sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Janganlah semua orang terlalu khawatir dengan membahas urusan negara. Saat ini, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka lebar. Bab 1064. Kakak Chen Yuan, akhirnya kau keluar, kata Wei Ziling dengan gembira. Sudah berapa hari aku di ruang bawah tanah, tanya Chen Yuan dengan santai. Sudah 10 hari, kakak Chen Yuan, sungguh menakutkan. Ya, biar aku mandi dulu, ganti baju, nanti ku beritahu. Chen Yuan naik ke atas dan masuk ke kamar tidur utama di lantai 2. Tak lama kemudian, terdengar suara air mengalir di kamar mandi. Aku belum mandi selama 10 hari, badanku lengket dan bau. Dia tidak menyangka suntikan serum prajurit super akan membuatnya tidur selama itu. Suara gemericik air mengalir di tubuhnya yang sempurna. Sosok ramping, garis-garis halus, perut six-pack, terdistribusi merata, kuat tanpa terlihat terlalu gemuk. Chen Yuan memandang dirinya sendiri di cermin. Fitur wajahnya tajam dan bersudut, dengan alis seperti pedang dan mata berbinar, serta aura heroik, dan ada sedikit keindahan dalam senyumnya yang tak terkekang. Betapa tampannya dia. Bagus. Chen Yuan akhirnya baik-baik saja. Setelah dikurung di ruang bawah tanah selama berhari-hari, dia pasti lapar. Aku akan memasak, kata Qin Wushuang dengan terkejut. Sebagai wanita kaya, dia sebelumnya tidak tahu cara memasak, dan dia tidak menyentuh Yang Chunsui dengan 10 jarinya. Tetapi baru-baru ini, dia secara khusus mempelajari keterampilan memasak, hanya untuk memasak beberapa makan malam untuk Chen Yuan dengan tangannya sendiri. Seorang wanita yang benar-benar menyukaimu tentu akan bersedia mempelajari keterampilan memasak untukmu. Belum lagi dia telah mencapai level penjilat anjing terhebat. Izinkan saya membantu Anda, Nona Qin. Yin Xiuna berinisiatif berkata. Nona Yin, Anda berbicara bahasa Mandarin dengan baik, dan Anda tidak banyak aksen. Benarkah? Sebenarnya, saya telah belajar bahasa Mandarin selama bertahun-tahun. Tidak heran Anda berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik, puji Qin Wushuang. Kedua penjilat anjing super besar itu mulai sibuk. Semua orang menghela napas lega. 20 menit kemudian, Chen Yuan berganti pakaian dan berjalan keluar dari kamar tidur. Saat dia keluar, Ye Han, Qin Wushuang, Wei Ziling, Yin Xiuna,
Qin Qian, Jiang Manying, dan yang lainnya sedikit terbewilderet. Tampan sekali. Keren banget. Bentuk wajah Chen Yuan sebenarnya tidak banyak berubah, karena dia memang sudah tampan, tetapi sekarang dia memiliki aura khusus di tubuhnya. Tampaknya ini adalah temperamen aristokrat dari kehidupan tingkat tinggi, terlahir untuk menjadi kebanggaan surga, 95 yang tertinggi, sangat berharga. Melihat Chen Yuan baru saja keluar dari kamar mandi, rambutnya belum sepenuhnya kering. Para gadis hampir tercengang. Aku benar-benar ingin bersama kakak Chen Yuan. Oh, sayang sekali. Ini sepertinya panggilan paling mendasar dari tubuh, semacam daya tarik pada tingkat genetik. Wanita dilahirkan dengan naluri untuk menemukan gen terbaik untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Seleksi alam, survival of the fittest. Mengapa pria ini mandi? Aku akan berpikir seperti itu tentangnya, apakah aku benar-benar mesum? Kakak Chen Yuan, aku membuatkan beberapa lauk untukmu. Kau sudah lama tidak makan. Makanlah sesuatu untuk mengisi kembali nutrisimu. Kau tampak lapar dan kurus. Qin Wushuang tampak sedih. Kemudian datang sepanci besar sup iga babi ginseng, dan 7 atau 8 lauk. Ada ayam panggang, daging sapi, ikan, udang, dan 2 sayuran. Semua makanan ini disiapkan sebelumnya olehnya. Terima kasih. Chen Yuan melahapnya, dan di bawah pengawasan semua gadis, dia mulai melahapnya. Setelah beberapa saat, semua piring kosong. Saudara Chen Yuan, kau benar-benar rakus, aku tidak bisa makan sebanyak yang kau makan dalam 3 hari. Wei Ziling sudah menatap kosong. Chen Yuan hampir tidak makan setengah kenyang. Chen Yuan sudah mendengar percakapan antara Ye Han dan mereka barusan. India telah dikalahkan, dan pasukan aliansi bumi berkembang pesat. Saat ini, situasi di berbagai negara sangat genting. Huaxia juga belakangan ini bergejolak. Ada aroma hujan pegunungan yang datang dan angin di seluruh bangunan. Saat itulah, suara Wang Cai tiba-tiba terdengar. Tuan, menurut pemantauan satelit global, kami menemukan bahwa Xuan Yuan Duo saat ini dalam bahaya, dan situasinya sangat kritis. Chen Yuan terkejut ketika mendengarnya. Wang Cai, segera cari Xuan Yuan Duo. Tuan yang baik. Apakah ini kecerdasan buatan? Mata Ye Han sedikit sayu. Aku pergi, hati-hati di rumah. Rhubarb. Wang. Rhubarb berlari dengan sangat lemah. Saat ini, ia menyeret tubuhnya yang lelah dan sudah sangat lemah. Chen Yuan mengelus kepala anjingnya. Sistem, berikan Rhubarb 30 poin untuk penguatan. Ding. Sistem sedang diperkuat, penguatan telah selesai. Hewan peliharaan tuan rumah. Anjing gembala Cina. Ras. Anjing. Level. Status. Berani kurang dari 2 bulan untuk hidup. Kemampuan, mengendalikan 10.000 anjing. Loyalitas, 99 poin. Poin peningkatan tuan rumah yang tersisa, 660 poin. Rhubarb, lindungi mereka. Wang. Rhubarb mengangguk patuh. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar anjing? Mengapa ukurannya lebih besar dari singa? Jiang Manying, ratu para aktris, tampak bingung. Ini Rhubarb, hewan peliharaan Chen Yuan. Ia disuntik dengan serum prajurit super dan hampir mati. Chen Yuan lah yang menggunakan kultivasinya sendiri untuk membuatnya tetap hidup. Qin Wushuang berdiri dan menjelaskan. Pada saat ini, Chen Yuan sudah berjalan keluar dari gerbang villa. Dia melompat ringan, dan tubuhnya melesat ke langit seperti bola meriam. Seluruh tubuhnya melayang ke udara, melompat ratusan meter tingginya. Pedang datang. Chen Yuan melakukan gerakan besar. Sebuah pedang terbang melayang keluar dari villa dan seketika berubah menjadi aliran cahaya perak. Chen Yuan menginjak pedang terbang itu dan pergi bersama pedang tersebut. Semua gadis di villa melihat pemandangan ini. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Semua orang tercengang. Bahkan Ye Han tidak bereaksi. Ini adalah pertama kalinya Chen Yuan menunjukkan sisi dirinya yang tak dikenal di depan semua orang tanpa menyembunyikan apapun atau mengubah identitasnya. Seperti Qin Qian, Jiang Manying, Wei Ziling, dan lainnya, mereka hanya tahu bahwa Chen Yuan memiliki prestasi luar biasa dalam bisnis dan seni. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya. Apakah ini pedang terbang Yu Jian? Kakak Chen Yuan terbang pergi. Wei Ziling sangat terkejut hingga hampir sesak napas. Seluruh tubuhnya tercengang. Ya, ini Chen Yuan yang sebenarnya. Dia adalah salah satu tokoh kuat tersembunyi di Tiongkok, dan dia memiliki identitas lain, Dong Xuan Yaozun. Sekarang dunia sedang kacau, sepertinya dia tidak peduli lagi untuk menyembunyikan identitasnya. Ye Han menjelaskan setenang mungkin. Tetapi sudah ada gelombang besar di hatinya.
Meskipun Chen Yuan sudah lama mengatakan bahwa dia adalah kultivator abadi, Wei Ziling tetap terkejut ketika melihatnya terbang dengan pedangnya. Apakah dia Dongsuan Yaosun? Wei Ziling tiba-tiba teringat sesuatu. Ternyata orang yang berinisiatif menyelamatkan nyawanya adalah Chen Yuan. Dia benar-benar salah paham tentang Chen Yuan selama ini. Ini. Petik 2. Wei Ziling. Tingkat kesukaan plus 1. Wei Ziling. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 98 poin. Ding. Wei Ziling, target penjilat anjing, telah menembus 98 poin kesukaan, memberi hadiah kepada tuan rumah plus 20 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 680. Bab 1065. Lin Sutong sangat terkejut saat ini, sampai-sampai ia tak bisa berkata-kata lagi. Awalnya ia berpikir bahwa, sebagai salah satu pengubah genetik langka, ia hanya mampu bertahan hidup dengan tingkat keberhasilan transformasi 1/1000. Dibandingkan dengan pengubah genetik lainnya, ia tidak memiliki efek samping. Dan ia jauh lebih kuat daripada para reformis palsu lainnya. Ia mampu membuat namanya terkenal di dunia pembunuh bayaran internasional, kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Terkadang ia bahkan merasa bahwa dirinya saat ini memiliki kekuatan yang sama dengan Chen Yuan, mungkin bahkan lebih kuat dari Chen Yuan. Lagi pula, di Las Vegas saat itu, Chen Yuan terluka saat menghadapi tim tentara bayaran. Dan sekarang ia dapat dengan mudah membantai pasukan tentara bayaran yang terdiri dari 100 orang. Hasilnya, melihat Chen Yuan terbang menjauh dengan pedangnya, ia sangat menyadari betapa naifnya dirinya. Kekuatan seperti ini, apalagi dirinya, mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan pemimpin dunia, Edward, yang seperti dewa. Apakah ini perokok sungguhan? Ternyata aku belum mengenalnya sampai sekarang. Seperti yang kuharapkan dari orang yang kusukai, ini luar biasa. Chen Yuan baru saja mengelus kepala anjing Dahuang. Anjing rhubarb ini, yang sudah sangat lemah, tiba-tiba menjadi sangat ganas. Secara samar-samar menunjukkan momentum yang menakjubkan. Bahkan menjadi ancaman besar bagiku. Lin Sutong sudah sangat memahami bahwa masih ada jurang yang sangat besar antara dirinya dan Chen Yuan. Dia harus terus menjadi lebih kuat, agar dia layak untuk orang yang dicintainya. Sekarang, semua orang merinding. Ini semakin tidak masuk akal. Apa yang terjadi pada dunia? Ini terlalu gila. Edward telah membalikkan pandangan dunia semua orang, dan sekarang Tuan Yan bisa terbang dengan pedang. Apakah dewa dan makhluk abadi benar-benar ada? Aktris Jiang Manying sudah mulai meragukan hidupnya. Apakah itu dewa atau makhluk abadi? Itu hanya gelar. Dalam legenda kuno, umumnya merujuk pada seseorang yang kekuatannya jauh melampaui imajinasi orang biasa. Sebenarnya, tidak perlu terlalu dipikirkan. Ye Han menjelaskan pada dirinya sendiri. Ye Han. Tingkat kesukaan plus 1. Ye Han. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 99 poin. Ding. Anjing menjilati target Ye Han, tingkat kesukaannya telah menembus 99 poin, dan poin peningkatan hadiah adalah plus 20. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 700 poin. Mata Ye Han sama terpesonanya, meskipun dia sudah menebak sebelumnya, dan memperkirakan seberapa kuat Chen Yuan. Tapi pemandangan ajaib ini benar-benar terjadi di depan matanya. Hatinya tetap gemetar. Kejutan yang Chen Yuan berikan padanya tak ada habisnya. Saat ini, Chen Yuan mengikuti navigasi satelit untuk melacak lokasinya. Dia terbang ke arah barat dengan kecepatan luar biasa. Kekuatannya telah mengalami transformasi kualitatif, dan bahkan kecepatan terbangnya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan terbang sepatu kerajaan Chen Yuan sebelumnya hanya sedikit lebih cepat dari pesawat komersial. Pada dasarnya, kecepatannya sekitar kilometer per jam. Saat ini, terbang Yujian menjadi sangat mudah baginya. Kecepatan tertinggi Yujian dapat melebihi kilometer per jam. Dengan kecepatan penuh, hanya butuh 10 menit dari Yanjing ke Xinjiang. Kata-kata tersebut dibagi menjadi dua bagian. Perbatasan Barat. Suanyuan Duo-Duo telah disergap. Dikatakan bahwa dia telah melakukan tugas di militer selama waktu ini. Sejak ronde ke-9, ditemukan bahwa sejumlah besar petarung hasil rekayasa genetika diam-diam bersembunyi di Tiongkok, melakukan sabotase, spionase, penyuapan, pembunuhan Song Liang, dan tindakan lainnya. Biro ke-9 segera memanggil semua master tersembunyi di Tiongkok. Dan memulai rencana pembersihan terbalik. Menyingkirkan agen mata-mata dan petarung hasil rekayasa genetika ini secara diam-diam. Meskipun mereka hancur berkeping-keping, bahkan tentara pun tidak dapat memusnahkan mereka. Tetapi setelah pembentukan tim pemusnahan, hal itu sangat mengekang perkembangan para petarung hasil rekayasa genetika ini.
Terutama Xuan Yuan Duo, sebagai pembangkit tenaga tingkat 5, dia memiliki kemampuan penindasan yang hampir mutlak ketika bertemu dengan petarung hasil rekayasa genetika yang bertarung secara sporadis. Dalam waktu kurang dari sebulan, lebih dari 2.000 petarung hasil rekayasa genetika tewas di bawah pedang Xuan Yuan Duo. Angka ini sangat mencengangkan. Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang gadis muda telah menjadi dewi neraka yang menakutkan. Lebih dari 100 petarung hasil rekayasa genetika tewas di tangannya setiap hari. Tapi inilah perang. Sebagai putra keluarga Xuan Yuan, adalah tugasnya untuk melindungi Tiongkok, bahkan jika ia gugur dalam pertempuran, ia tidak akan pernah menyerah. Karena keberadaannya, sejumlah besar pejuang hasil rekayasa genetika menyusup ke wilayah Tiongkok secara sporadis dan tersebar melalui taktik pelecehan dan pengekangan di perbatasan barat yang sangat terblokir. Semakin banyak tentara hasil rekayasa genetika yang tewas di tangannya. Ia juga menjadi salah satu target yang harus dibunuh di mata Alex dari Skull and Bones. Sebagai juru bicara kedua Skull and Bones, Alex mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika ia menyerang Su dan India. Di bawah komandonya, spionase memainkan peran besar. Melalui perpecahan internal dan tekanan eksternal, efek dua arah tercapai. Itulah mengapa ia begitu kuat. Tetapi setelah bertemu Xuan Yuan Duo dan game ke-9, mereka sedikit menemui hambatan. Dalam daftar target Alex, ada 3 orang di Tiongkok. Yang pertama, Chen Yuan. Konglomerat yang dikendalikan oleh orang ini terlalu besar dan memiliki pengaruh yang menentukan di dunia. Karyawannya telah melebihi 300 juta, dan ia memiliki dominasi absolut di platform internet global. Pada saat yang sama, ia juga mengendalikan dark web. Mereka yang memiliki teknologi kecerdasan buatan di tangan mereka merupakan ancaman besar. Pada saat yang sama, dia memiliki identitas lain, Dongxuan Yaozun, yang telah menyebabkan kerugian besar bagi Skull and Bones. Sebagai kepala intelijen, dia tahu jauh lebih banyak daripada yang lain. Yang kedua, Tuan Long, orang ini dikenal sebagai pembangkit tenaga nomor 1 di Tiongkok. Konon kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6. Bahkan jika dia telah menyerap inti Raja Binatang tingkat ke-7, kekuatannya mungkin hanya sebanding dengannya. Yang ketiga, Xuan Yuan Duo, seorang gadis kecil yang lahir di keluarga Xuan Yuan kuno, menembus tingkat ke-5 di usia muda, potensinya menakutkan, dan sekarang dia memiliki dampak besar pada invasi skala penuh para pejuang hasil rekayasa genetika. Rintangan harus segera dihilangkan, dan dia tidak boleh dibiarkan berkembang. Saat ini, Yang Mulia Edward masih berada di India untuk meredam perselisihan sipil, dan dia akan bebas dalam beberapa hari. Alex memandang Xuan Yuan Duo, yang sedang sekarat, dan sekelompok yang disebut Master Tiongkok. Sebuah seringai keluar dari sudut mulutnya. Kalian merampok gudang senjata dan mengira kalian pintar. Sekarang kalian sudah di sini, ayo kita habisi mereka semua. Aliansi Bumi sudah tak terkalahkan. Lebih dari separuh negara di dunia telah memutuskan untuk bergabung dengan Aliansi Bumi. Kalian bajingan masih keras kepala sampai sekarang. Matilah mereka semua. Atas perintah Alex, semakin banyak pejuang hasil rekayasa genetika berhamburan dari segala arah. Sekilas, terlihat area yang sangat padat, setidaknya puluhan ribu orang, semuanya adalah pejuang hasil rekayasa genetika yang mengenakan baju besi. Apa yang harus dilakukan? Terlalu banyak orang, kita telah disergap. Duo, tinggalkan kami, cepat keluar dari pengepungan, dengan kekuatanmu, kau mungkin masih punya kesempatan. Dong Fang Po meraung keras. Bab 1066. Ayo kita maju bersama. Kata Xuan Yuan Duo dengan tatapan tegas. Tu. Senapan mesin menembak membabi buta. Deru tembakan artileri tak ada habisnya. Di tengah hujan tembakan dan peluru, Xuan Yuan Duo bersikeras memenggal ratusan petarung hasil rekayasa genetika dengan kekuatannya sendiri. Hampir memimpin kerumunan, mereka dengan paksa menerobos. Dia bergerak secepat kilat. Sudah mencapai tingkat mikro. Tidak hanya mampu menghindari semua peluru dengan sempurna, tetapi energi pedang menyapu mereka, menghasilkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Dengan satu serangan, puluhan petarung hasil rekayasa genetika terbelah dua hidup-hidup. Tak terhentikan. Kekuatan pembangkit tenaga tingkat 5 tak diragukan lagi terungkap. Seiring waktu, pertempuran menjadi semakin sengit. Bahkan Dong Fang Po di ronde ke-9 telah ditembak beberapa kali. Bertahanlah semuanya, kita akan mampu menerobos pengepungan dalam waktu singkat, dan aku pasti akan memimpin semua orang keluar hidup-hidup. Mata Xuan Yuan Duo berlumuran darah. Meskipun dia kelelahan saat ini, dia masih memaksakan diri untuk bertarung dengan penuh darah. Di wajahnya yang hijau dan cantik itu, terpancar darah baja dan ketekunan layaknya seorang prajurit. Meskipun ribuan orang menyerangku. Sekelompok sampah, begitu banyak orang, membiarkan seorang gadis kecil tiba-tiba membuat terobosan, apa gunanya kalian?
Teriak Alex. Detik berikutnya, dia bergerak. Begitu sosoknya bergerak, dia berubah menjadi bayangan di kehampaan. Terbang dengan kecepatan luar biasa. Boom, dengan suara teredam. Alex menyerang dari belakang dan menendang punggung Xuan Yuan Duo. Dia menendangnya sejauh 200 meter dan menggulingkannya di tanah lebih dari 50 kali sebelum berhenti karena benturan inersia yang besar. Xuan Yuan Duo tiba-tiba menyemburkan darah. Seorang pembangkit tenaga tingkat 6 yang terhormat, tidak apa-apa untuk bertarung, tetapi dia bahkan melakukan serangan diam-diam dari belakang. Sungguh tidak tahu malu. Apakah aku benar-benar akan mati? Xuan Yuan Duo terbaring di pasir yang berlumuran darah. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Energi di tubuhnya hampir habis, dan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri karena luka serius. Saat Alex menembak, dia tidak menunjukkan belas kasihan, tendangan itu langsung menghancurkan organ dalamnya. Renungkanlah hidupmu yang singkat. Meskipun baru berusia 18 tahun. Namun untuk keluarganya, dia tidak menyesal. Untuk negaranya, dia mengemban misi sebagai bagian dari keluarga Xuan Yuan. Untuk gurunya, dia memenuhi harapan tinggi gurunya. Untuk teman-temannya, dia tidak punya teman karena dia tidak pernah berteman. Satu-satunya yang dia hutangkan adalah Chen Yuan, dan dia berhutang syarat padanya. Dia telah berjanji pada pria yang membuat hatinya berdebar, dan ketika dia kembali, apapun syarat yang diajukan Chen Yuan, dia akan setuju. Namun, selalu ada banyak hal dalam hidup yang di luar kendali. Seringkali tidak ada yang bisa dia lakukan. Maaf, Chen Yuan, aku mungkin harus mengingkari janjiku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersedia melakukan apapun untuk melunasi hutangku. Apa yang kujanjikan padamu, pada akhirnya tetap gagal kulakukan. Xuan Yuan Duo tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dia terjebak dalam penyergapan. Terperangkap dalam kepungan puluhan ribu petarung hasil rekayasa genetika. Di kamp musuh, tiba-tiba muncul seorang petarung tingkat 6 yang kekuatannya sebanding dengan gurunya. Di langit, terdapat jet tempur yang berputar-putar. Dengan jaring seperti itu, bahkan jika tuannya datang sendiri, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Kekuatan tempur yang dapat dilepaskan oleh 10.000 jet tempur hasil rekayasa genetika sebanding dengan, atau bahkan melampaui, pasukan reguler. Dalam hal ini, tidak ada nyawa yang tersisa. Biarkan aku tidur. Aku benar-benar lelah. Jika aku tertidur, aku tidak perlu menghadapi apapun. Xuan Yuan Duo menatap kosong ke langit biru. Dia merasa kelopak matanya semakin berat. Saat ini, jet tempur hasil rekayasa genetika itu, melihatnya terluka parah dan tergeletak di tanah, tidak hanya tidak merasa kasihan padanya, tetapi juga mengangkat puluhan senapan mesin dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Dada. Peluru yang berderet rapat menutupi segala arah seperti tetesan hujan. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Dalam keadaan linglung, Xuan Yuan Duo seolah melihat, di atas langit, ada sosok yang familiar melintas di kehampaan. Sebuah pedang panjang jatuh dari langit. Langsung menancap ke tanah, kebetulan mendarat tepat di depan Xuan Yuan Duo. Ini siapa? Aku melihat seorang pria mengenakan kemeja lengan pendek hitam, sandal RK di kakinya, dan celana panjang. Perlahan turun dari kehampaan. Dalam sekejap, semua peluru, bazooka individu, peluru penembus lapis baja, del, yang menghujani Xuan Yuan Duo tiba-tiba membeku di udara. Tidak bisa bergerak maju. Apa-apaan ini? Terus serang, jangan berhenti, tembak. Bum gelombang. Semakin banyak pejuang hasil rekayasa genetika mengangkat senjata mereka dan menembak membabi buta. Peluru-peluru itu tampak bebas, ribuan orang menembak secara bersamaan, dan peluru-peluru itu lebih padat daripada tetesan hujan, tetapi tanpa terkecuali, semua peluru itu terblokir 5 meter dari Chen Yuan. Siapa yang melukaimu seperti ini? Chen Yuan membantu Xuan Yuan Duo berdiri. Ada kekhawatiran mendalam di matanya, sepertinya di antara 10.000 pasukan, tidak ada seorang pun yang bisa menarik perhatiannya, dan dia hanya peduli pada Xuan Yuan Duo. Tetapi pada saat yang sama, ada niat membunuh yang kuat dalam nada suaranya. Chen Yuan, kenapa kau? Cepat pergi, jangan khawatirkan aku, jika kau tidak pergi, akan terlambat. Xuan Yuan Duo berteriak sambil muntah darah. Dia tentu tahu bahwa Chen Yuan sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari gurunya. Tetapi di hadapan pasukan 10.000 orang, serta sekelompok jet tempur, ditambah seorang ahli tingkat 6, barisan seperti itu sudah cukup untuk menghabisi ahli tingkat 7. Ahli tingkat 8 mungkin tidak akan mampu melawan. Ketika jumlah personel terbatas. Sekuat apapun Chen Yuan, jika dia terjebak dalam pengepungan seperti itu, nyawanya tetap akan terancam. Baiklah. Begitu, aku akan membawamu pergi dengan selamat. Chen Yuan berbalik.
Matanya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Apakah kau tahu betapa pentingnya dia bagiku? Beraninya dia menyentuhku. Dengan lambaian tangan Chen Yuan, peluru-peluru yang sebelumnya membeku di udara semuanya terbang kembali. Wosh wosh. Peluru yang tak terhitung jumlahnya melesat kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Sebelum dia melambaikan tangannya, lebih dari 500 petarung super genetik tewas seketika. Dalam sekejap, ribuan orang terbunuh. Pesawat tempur super genetik yang berjejer rapat itu berjatuhan berkeping-keping seperti memotong gandum, dan lenyap dari ruang terbuka yang luas dalam sekejap. Chen Yuan. Aku tidak menyangka dua target yang harus dihancurkan ini akan datang bersamaan hari ini. Karena mereka ada di sini, jangan pergi. Armada pembom sudah siap, kunci target pada kedua pesawat itu, dan membom mereka sampai mati tanpa pandang bulu. Baik, Pak. Menerima perintah Alex, tetapi dalam sekejap mata, ada dua pesawat pengebom B meraung di langit. Pesawat pengebom B-2 adalah pesawat tempur pengebom siluman terbaik di dunia. Memiliki daya hancur yang sangat menakutkan. Kelompok pesawat tempur pengebom B-2 dapat dikatakan sebagai kekuatan pengebom andalan Amerika Serikat di masa lalu. Memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan sebuah kota. Bab 1067. Mencari kematian. Chen Yuan melangkah ringan, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit seperti bola meriam, terbang ratusan meter tingginya. Berdiri kosong. Pedang datang. Hanya Chen Yuan yang meraung. Sebuah pedang panjang terangkat dari tanah, seketika berubah menjadi aliran cahaya perak, dan tiba-tiba menebas ke arah kelompok pengebom. Bum 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 gelombang. Pedang panjang perak yang menakutkan itu, membawa kekuatan yang tak terkalahkan, membunuh ratusan pengebom dalam sekejap mata. Meskipun pedang Xuan Yuan belum mengerahkan kekuatannya yang menakutkan, pedang itu sendiri sangat keras, memotong besi seperti lumpur. Di bawah kendali kekuatan mental Chen Yuan, itu seperti menusuk buah halton manisan, memotong satu demi satu pengebom ke udara. Meledak. Aliran perak itu sangat cepat. Bahkan pengebom B-2, yang terbang dengan kecepatan luar biasa, sama sekali tidak dapat bereaksi. Di langit, gugusan api tiba-tiba meledak. Satu demi satu pengebom B-2 jatuh di udara. Mereka terpotong seperti pangsit. Pada saat yang sama, ada juga ratusan pesawat pengebom, memanfaatkan celah ini, mereka menembakkan rudal pelacak kecil ke arah Chen Yuan tanpa ragu-ragu. Begitu rudal pelacak semacam ini mengunci target, ia akan terus mengikutinya, dan hanya ketika berada dalam jarak 3 meter dari target pengeboman barulah ia akan meledak dengan dahsyat. Meskipun rudal itu kecil, kekuatannya jelas tidak lemah, cukup untuk menyebabkan kerusakan efektif dalam jarak 30 meter. 100 rudal pelacak menghujani Chen Yuan secara bersamaan. Chen Yuan tidak melangkah maju. Tidak juga mundur. Dia hanya mengangkatnya dengan satu tangan, berdiri dengan bangga di kehampaan. Bahkan tidak mengerutkan kening. Titik. Dia bahkan tidak menghindar sama sekali. Membiarkan lebih dari 100 rudal pelacak menghujani tubuhnya. Bum 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 gelombang. Diiringi serangkaian suara keras, mengguncang dunia. Awan jamur menutupi Chen Yuan dengan gelombang kejut api yang merobek segalanya. Sudah berakhir. Dongfang merasakan hawa dingin di hatinya. Menghadapi bombardir ratusan rudal, bahkan para petarung peringkat ke-6 pun akan merasa gentar. Terlebih lagi, Tuan Yan tidak menghindar atau berkelit, dan membiarkan lebih dari 100 rudal menghujani dirinya. Dalam situasi ini, apalagi petarung tingkat 6, bahkan petarung tingkat 7 atau 8 pun akan mati. Bagaimana mungkin seseorang menggunakan tubuhnya untuk melawan serangan rudal? Namun, mengingat kekuatan rudal pelacak semacam ini, benar-benar tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terlebih lagi, dia terbang di udara, jadi dia hanya bisa dijadikan target. Ding! Kekebalan api plus 20. Ding! Kekebalan api plus 20. Ding! Kekebalan api plus 20. Kekebalan api saat ini, 680 kemampuan kontrol api utama tingkat lanjut, di atas 1000 poin, dapat menguasai kemampuan kontrol api tingkat menengah. Apakah ini kekuatan rudal kecil? Mereka tidak bisa lagi melukaiku, hanya sedikit trauma kulit. Sistem. Perkuat fisikmu sebanyak 10 poin. Ding! Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 690. Diiringi arus hangat yang mengalir melalui seluruh tubuh, beberapa bagian kulit yang awalnya terluka oleh ledakan menjadi utuh dalam sekejap. Ketika api dan gelombang kejut menghilang, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di depan semua orang. Pria yang menginjak Hongsing RK masih berdiri tegak setinggi meter. Di atasnya, sisa-sisa armada pembom B-2. Di bawah kakinya terdapat tentara tank lapis baja, yang telah menyesuaikan sudut mereka dan siap meluncurkan rudal permukaan ke udara ke arahnya kapan saja. Ada juga lebih dari 8.000 petarung super genetik.
Dan seorang Alex dengan kekuatan tingkat 6 saling menatap. Apakah kau suka bermain api? Kau dan semut-semut lainnya berani lancang di depan dewa ini. Api. Chen Yuan meraung keras. Lebih dari 500 bola api kecil tiba-tiba muncul di langit. Bola api itu awalnya hanya sebesar manik-manik kaca, tetapi dalam sekejap mata, ia naik melawan angin dengan kecepatan luar biasa. Secara bertahap membesar menjadi 1 meter, 10 meter, 50 meter gelombang. Sebanyak bola api super besar terhubung bersama di ruang hampa, di bawah kendali kekuatan mental Chen Yuan. Kobaran api itu hampir membentuk lautan api yang meliputi area seluas 5 km. Gugusan demi gugusan api yang mengerikan. Mendarat seperti meteor. Satu demi satu, para prajurit super genetik dilahap oleh api dan berubah menjadi abu. Seolah-olah itu adalah hukuman dari surga, menghancurkan dunia. Api yang mengamuk, membakar dengan liar. Bahkan tank lapis baja pun meleleh menjadi genangan besi cair. Armada pembom juga terbakar hingga meledak. Kobaran api di seluruh langit membakar seluruh langit hingga berwarna merah. 10 km dari Chidi, lautan api telah terbentuk. Lebih dari 1 pesawat tempur hasil rekayasa genetika musnah secara bersamaan. Dari 300 pesawat pengebom B-2, hanya beberapa lusin yang melarikan diri dengan panik. Pilot pesawat pengebom sudah ketakutan setengah mati. Petrokimia. Sesak napas. Kaku. Dong Fangpo dan anggota tim dinas rahasia Biro ke-9 yang tersisa menjadi gila dan ketakutan. Aku sangat terkejut hingga kulit kepalaku mati rasa. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Yuan saat ini mungkin tidak kalah dengan Edward, penguasa aliansi bumi. Itu juga termasuk tingkat non-manusia. Bahkan senjata panas pun sulit melukainya. Setiap gerakannya memiliki kemampuan untuk menghancurkan pasukan. Pada saat ini, Xuan Yuan Duo tercengang. Bahkan pikirannya pun berhenti, dan jiwanya gemetar. Apakah ini kekuatan Chen Yuan yang sebenarnya? Membunuh 1 orang adalah kejahatan, tetapi membunuh 900 orang adalah kepahlawanan, dan jika kau membunuh juta, kau akan menjadi pahlawan di antara para pahlawan. Hari ini, Chen Yuan mulai membunuh untukku. Sepertinya dia telah menjagaku secara diam-diam selama ini. Jika tidak, mustahil bagiku untuk tiba di Yanjing, yang berjarak kilometer, tepat waktu ketika aku menghadapi penyergapan dan bahkan tidak sempat mengirimkan sinyal penyelamatan. Melihat sosok gagah yang berdiri tegak di kehampaan, memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Mata Xuan Yuan Duo perlahan menjadi terobsesi. Xuan Yuan mekar. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 95 poin. Ding. Xuan Yuan Duo, target penjilat anjing, telah menembus 95 poin kebaikan. Selamat kepada tuan rumah atas serangan balik yang berhasil. Ding. Tuan rumah mengonsumsi objek penjilat anjing. Jumlah totalnya adalah 9.000 triliun koin Huaxia, dan tuan rumah diberi hadiah potongan harga miliar koin Huaxia. Ding. Hadiah poin penguatan tuan rumah plus 1000. Ding. Keterampilan bonus. Teknik pedang daun gugur, teknik bimbingan Xuan Yuan, teknik penahanan nafas, teknik pengobatan tradisional Tiongkok kuno. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas serangan baliknya terhadap pemilik garis keturunan istimewa. Anda akan mendapatkan hadiah 1000 poin potensi tersembunyi. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1690. Diiringi perasaan misterius dan penuh teka-teki yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Chen Yuan sepertinya masih memiliki beberapa kemampuan khusus lainnya dalam pikirannya. Terutama hadiah 1000 poin potensi tersembunyi memberi Chen Yuan perasaan yang sama sekali berbeda. Tapi dia tidak bisa menjelaskan seperti apa rasanya. Ding. Tuan rumah telah memperoleh lapisan pertama dari versi tidak lengkap teknik bimbingan Xuan Yuan. Gunakan 1000 poin peningkatan untuk menyelesaikan lapisan kedua, gunakan 2000 poin peningkatan untuk menyelesaikan lapisan ketiga, gunakan 4000 poin peningkatan untuk menyelesaikan lapisan keempat, gunakan 8000 poin penguatan dapat menyelesaikan lantai kelima, menggunakan 16000 poin penguatan dapat menyelesaikan lantai keenam, dan seterusnya. Bab 1068. Alex ketakutan. Pertama kali dia melihat sesuatu yang salah, dia mengkhianati rekan-rekan timnya. Melihat lautan dunia api, dia sudah sangat terkejut. Chen Yuan ini begitu menakutkan. Untungnya, aku melihat situasinya tidak baik, jadi aku segera melarikan diri. Sekarang aku sudah berlari 10 km jauhnya. Seharusnya aman, kan? Ini berisiko gelombang. Alex ketakutan. Dia harus kembali dan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia Edward. Di Huaxia, benar-benar ada pembangkit tenaga setingkat ini. Terlalu tidak manusiawi untuk dapat membalikkan pertempuran militer skala besar dengan kekuatannya sendiri. Jika orang ini tahu bahwa aku mengalahkan Xuan Yuan Duo dengan serius, dia mungkin akan langsung membunuhku.
Benar saja, situasi di medan perang berubah dengan cepat. Kita harus selalu waspada, dan kita harus menyediakan jalur untuk melarikan diri. Untungnya, aku sangat cerdik, jadi aku berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Sebagai petarung peringkat ke-6 yang tangguh, Edward secara alami memiliki kemampuan untuk terbang dalam waktu singkat. Dia sangat cepat. Berlari di udara, dia hampir berubah menjadi bayangan. Kecepatan geraknya lebih cepat daripada mobil sport dengan jarak yard. Secara logis, di medan perang sebesar itu, di mana puluhan ribu orang bertempur, dan hanya satu orang yang lolos, seharusnya tidak menarik perhatian. Tidak ada yang bisa memperhatikannya. Terlebih lagi, dia sudah berlari sejauh 10 km. Bukankah itu cukup aman? Alex perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaannya dan memperlambat kecepatannya. Tuan, menurut pengawasan satelit, orang yang melukai Xuan Yuan Duo dengan parah kini telah melarikan diri ke arah barat daya, 15 km jauhnya. Di headset Bluetooth satelit khusus Chen Yuan, terdengar suara notifikasi dari Wang Cai. Orang baik, kau masih berani lari. Apakah kau pikir kau bisa lolos saat aku tidak memperhatikan? Meskipun pemindaian kekuatan mentalku hanya berjarak 5 km, penguncian satelit global Laosu dapat mencakup seluruh desa global. Kemana kau pergi? Dengan gerakan besar, Chen Yuan langsung mengejar Yu Jian. Dengan jarak yang relatif pendek, lebih dari 10 km, dia bisa menyusul hanya dalam beberapa tarikan napas. Palsu. Pencuri kecil Chen Yuan, kau membiarkanku lolos secara kebetulan hari ini, dan aku akan menjadi mimpi burukmu di masa depan. Karena aku tidak bisa membunuhmu, kirim saja agen untuk membunuh semua kerabat, teman, wanita, dan menyinggungku, Alex. Konsekuensi dari ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau tanggung. Alex mengumpat dengan ganas dalam bahasa Inggris. Kali ini, puluhan ribu pejuang hasil rekayasa genetika hilang, serta sebuah pesawat pengebom B-20 senilai lebih dari 2 miliar dolar AS, lebih dari 200 pesawat, dan ratusan tank lapis baja serta perlengkapan militer lainnya. Kerugian langsung atau tidak langsung telah melebihi triliunan dolar. Dapat dikatakan bahwa seluruh pasukan telah musnah. Konsekuensi yang lebih serius adalah jika laporan pertempuran ini tersebar, kemungkinan besar akan menghambat situasi aliansi bumi dalam menyatukan dunia. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan menjadi mimpi burukku, Tuan Alex, juru bicara kedua Asosiasi Tengkorak dan Tulang Amerika, pengendali sebenarnya dari SHIELD. Kudengar aku tidak bisa menanggung konsekuensi menyinggungmu. Saat Alex berteriak dengan marah, sebuah suara acuh tak acuh terdengar di atas kepalanya. Dia masih berbicara bahasa Inggris. Lagi pula, Chen Yuan mahir dalam 17 bahasa. Saat melihat wajah tampan Chen Yuan, Alex langsung ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga rasanya hati dan kantung empedunya pecah. Wajahnya pucat pasi. Dia benar-benar tidak menyangka akan berlari sejauh 20 km. Dikejar oleh iblis ini dalam sekejap mata. Dan kebetulan dia mendengar kata-kata buruk bahwa aku ingin membunuh seluruh keluarganya. Tuanku, tadi saya hanya bercanda. Anda begitu hebat dan perkasa di alam semesta. Saya sangat mengagumi Anda. Saya rela meninggalkan kegelapan dan berpaling ke terang. Saya rela menyerah kepada tuanku dan menjadi anjing di sisi tuanku. Tuanku, tolong selamatkan nyawa anjingku. Saya tahu semua tentang Edward. Rahasia itu, dan rencana di baliknya. Alex berlutut dan mulai memohon ampun. Ia bahkan terpaksa berbicara bahasa Mandarin. Ia berbicara dengan cukup lancar. Awalnya, Chen Yuan sudah berencana untuk membunuhnya. Namun momen kritis itu tertunda sejenak. Katakan padaku, apa tujuan dari keinginan Edward untuk menyatukan dunia? Tanya Chen Yuan dengan tenang sambil menyilangkan pedangnya. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Jika aku mengatakannya, apakah kau akan membiarkanku pergi? Katakan padaku syaratnya. Tatapan Chen Yuan tertuju, dan cahaya dingin menyambar. Sebelum Alex bisa bereaksi, salah satu lengannya sudah dipotong oleh Chen Yuan. Cahaya pedang itu secepat kilat, dia bahkan tidak bisa melihat gerakan tangan Chen Yuan, satu lengannya hilang. Ah, gelombang tanganku. Alex mencengkeram lengannya dan meraung kesakitan. Sepertinya dia tidak menyangka Chen Yuan tidak berbicara tentang seni bela diri, dan akan menyerang hanya karena sedikit perbedaan pendapat. Apa kau pikir perhitungan kecil Edward bisa ditipu oleh dewa ini? Aku pernah melihat Bayu 11 sebelumnya. Dia termasuk klan bulu alien, dengan status bangsawan. Dia juga seorang ahli kekuatan peringkat 20. Dia adalah makhluk hidup tingkat 2 di alam semesta. Bahkan jika dia hanya selangkah lagi dari makhluk hidup tingkat 3 di alam semesta, dia juga anggota staf Bank Alam Semesta, yang datang ke bumi kali ini dan mencapai kesepakatan kerja sama dengan Edward 2 bulan kemudian. Apa kau pikir aku tidak tahu? Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Alex benar-benar terkejut. Seluruh tubuhnya tercengang.
Ternyata Chen Yuan tidak hanya mengetahui rencananya, tetapi bahkan mengetahui lebih banyak detail daripada dirinya sendiri. Bahkan aku pun tidak tahu tentang tokoh setingkat Dewa Malaikat itu, yang berasal dari klan Yu, seorang ahli kekuatan peringkat 20, dan namanya, termasuk posisinya dalam kekuatan kosmik, semuanya tidak ku ketahui. Tapi Chen Yuan tahu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tingkat kognitif orang jauh di atasnya. Tapi dia masih ingin menggunakan informasi semacam ini yang sudah diketahui orang lain sebagai imbalan atas nyawanya. Terlalu naif. Pentingnya informasi intelijen adalah orang lain tidak mengetahuinya, tetapi kau mengetahuinya, sehingga kau dapat menegosiasikan persyaratan sesuka hatimu. Tetapi begitu informasi ini diketahui orang lain, itu tidak berharga. Apa kau pikir aku tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Edward? Dia bisa menjadi penguasa bumi, tidakkah aku bisa? Aku juga bisa bekerja sama dengan Bai Yuxi, dan bahkan memberinya lebih banyak keuntungan. Nak, belalang sembah menangkap jangkrik, burung oriole ada di belakang, kau masih terlalu lunak. Chen Yuan mencibir dengan jijik. Dia mengangkat pedang panjangnya dan memberi isyarat untuk bergerak. Tunggu. Tuanku, meskipun Anda sudah mengetahui rencana Edward. Hanya dengan menjadi penguasa bumi Anda dapat memenuhi syarat untuk menjual planet ini kepada kekuatan kosmik, tetapi membunuh saya tidak ada gunanya bagi Anda. Mengapa Anda tidak meninggalkan saya sendiri? Saya dapat mendukung Anda untuk menjadi penguasa bumi, dan saya juga mengendalikan lebih dari 200 juta pasukan hasil rekayasa genetika dari seluruh dunia. Dengan bantuan saya, Anda akan dapat mengambil alih aliansi bumi dengan lancar. Benarkah? Jadi rencananya adalah menjual seluruh bumi. Itu sudah cukup gila. Kau tidak tahu. Sekarang aku tahu. Chen Yuan mencibir. Bab 1069. Jurus pedang daun gugur digunakan, sebuah keterampilan yang baru saja ia peroleh. Saat ini, tepat untuk menggunakan pendekar tingkat 6 untuk menguji kekuatan jurus pedang ini. Jurus pedang daun gugur adalah jurus pedang yang sangat canggih. Murid-murid keluarga Xuanyuan telah berlatih jurus pedang ini di hutan sejak mereka masih muda. Hanya ada 3 kata dalam jurus pedang ini, cepat, akurat, dan tanpa ampun. Di musim gugur, satu pedang harus menembus semua daun yang gugur, dan tidak satu pun yang jatuh ke tanah, yang dianggap sebagai keberhasilan kecil. Dan daun yang jatuh dari pohon tidak memiliki hukum sama sekali. Jadi jurus pedang selalu berubah. Tetapi perlu untuk memahami lintasan jatuhnya setiap daun, menemukan sudut dan kekuatan yang paling akurat untuk membuat pedang, dan kemudian satu pedang dapat menembus target. Chen Yuan menyerang balik Xuanyuan Duo secara langsung, dan memperoleh kemahiran dalam jurus pedang daun gugur. Selain kecepatan, kekuatan, reaksi, termasuk kontrol tubuh yang halus, jurus pedang ini telah jauh melampaui Xuanyuan Duo. Di tangan Chen Yuan, jurus pedang ini seketika memiliki kekuatan yang lebih luar biasa. Chen Yuan menghunus pedangnya dalam sekejap, dan menariknya kembali dalam sekejap. Seluruh proses berlangsung kurang dari 2 detik, dan tidak ada bekas luka di tubuh Alex. Tetapi di detik berikutnya, bercak darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, dan seluruh momen itu berubah menjadi 108 bagian. Tidak gelombang. Alex menatap bosnya. Sampai dia hampir mati, dia tidak percaya bahwa dia mati seperti ini. Dia adalah juru bicara kedua dari perkumpulan tengkorak dan tulang, dengan posisi dan otoritas yang tinggi, bahkan jika dia adalah penguasa suatu negara, dia harus dihormati. Dia baru saja menembus dan maju menjadi pembangkit tenaga tingkat 6. Dia juga wakil komandan aliansi bumi, dan dia tidak bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan. Dia juga memiliki 18 Xiaomi. Kehidupan hegemoniknya baru saja dimulai, dan dia belum sempat menghancurkan si jalang itu, Tina Morgan. Dia benar-benar mati. Sungguh tidak rela. Aku benci ini. Untuk seseorang dengan otoritas setinggi diriku, begitu kau mendapatkan kesetiaanku, kau jelas bisa mendapatkan bantuan yang besar, dan berapa banyak masalah yang bisa kau hindari. Mengapa kau membunuhku? Dia ditakdirkan untuk tidak bisa mengucapkan kalimat ini seumur hidupnya. Jangan menutup matamu. Apa gunanya seekor anjing yang bisa mengkhianati tuannya kapan saja? Hanya dengan membunuhmu kita bisa menghibur arwah para pahlawan yang gugur di medan perang, dan juga memperingatkan semua orang di dunia bahwa siapapun yang menyinggung Tiongkok akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Alex selesai. Chen Yuan dengan cepat kembali ke medan perang yang berkobar. Pada saat ini, kobaran api di langit mulai padam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, hingga Chen Yuan kembali, dan dengan lambaian tangannya, semua kobaran api menghilang dalam sekejap. Seolah-olah tidak pernah ada di sana, hanya menyisakan kehancuran. Ada jejak terbakar di mana-mana. Yang mengejutkan adalah ada ruang terbuka di tengah lautan api, seolah-olah tidak terbakar oleh api apapun. Puluhan anggota elit termasuk Xuanyuan Duo,
Dongfang Po, dan tim Dinas Rahasia Biro ke-9 selamat karena keberuntungan. Duo-duo, apakah kau baik-baik saja? Dongfang Po berlari mendekat dan bertanya sambil memegang lukanya. Tidak apa-apa, Senior Dongfang, kemana Chen Yuan pergi? Dia harus mengejar Alex. Orang ini adalah wakil komandan aliansi bumi. Jika kita bisa menangkapnya, itu akan menjadi situasi yang sangat menguntungkan bagi kita. Bagus. Setelah Xuan Yuan Duo-duo selesai berbicara, dia langsung jatuh ke tanah. Jelas, dia bisa bertahan sampai sekarang, semua itu berkat dukungan tekadnya. Faktanya, lukanya jauh lebih serius daripada yang dibayangkan semua orang. Pembangkit tenaga tingkat 6 melakukan serangan mendadak, hampir menghancurkan organ dalamnya. Jika itu orang biasa, dia pasti sudah mati sejak lama. Artinya, Xuan Yuan Duo-duo, sebagai pembangkit tenaga tingkat 5, memiliki vitalitas yang luar biasa, sehingga dia bisa bertahan sampai sekarang. Dodo. Dodo, apakah kau baik-baik saja? Tidak, tendon dan pembuluh darah seluruh tubuh Duo-duo putus, dan organ dalamnya hancur. Aku khawatir dia tidak akan bertahan lama. Dongfang Po segera merasakan denyut nadinya, dan seluruh tubuhnya tersentak. Tidak menyangka Xuan Yuan Duo-duo terluka separah ini. Dengan luka setingkat ini, bahkan pembangkit tenaga tingkat 5 mungkin tidak akan bertahan sehari pun. Pemimpin, ayo cepat cari rumah sakit dan periksa Dodo. Tidak, aura Duo-duo semakin lemah, dan dia tidak bisa bergerak dengan mudah. Rumah sakit biasa sama sekali tidak bisa menyembuhkan luka seperti ini. Kecuali jika Anda bisa meminta Yao Wang Gu Yaozu untuk keluar dari gunung dan segera merawatnya, kalau tidak Duo-duo tidak akan bisa bertahan hidup. Serahkan dia padaku. Saat ini, Chen Yuan muncul dari kehampaan. Petik 2. Diameter berjalan mendekat ke Xuan Yuan Duo-duo, dan memeluknya. Melihat orang di pelukannya. Awalnya, pipinya yang merah muda dan lembut penuh dengan bekas luka, saat ini. Ada memar di sekujur tubuhnya. 7 tulang rusuk patah, kaki kiri remuk, organ dalam bergeser, tulang belikat hancur, dan ada 2 luka tembak, peluru bersarang di otot. Setelah menderita begitu banyak luka, dia tidak berteriak kesakitan. Chen Yuan dengan lembut mengusap pipi Xuan Yuan Duo-duo dengan tangannya. Nama, Xuan Yuan Duo-duo. Penampilan, 9,8 poin, kecantikan tak tertandingi. Tubuh, 9,7 poin, sosok iblis. Kesehatan, 0,2 poin, tidak dapat bertahan hidup selama 3 jam. Level 5. Sistem, perkuat Xuan Yuan Duo-duo. Ding. Gen darah tersembunyi terdeteksi, dan 100 poin peningkatan dapat digunakan untuk memperkuat gen kebangkitan, sehingga target penjilat anjing dapat membangkitkan gen ataponik dan memperoleh manfaat yang tidak diketahui. Chen Yuan sedikit bingung. Orang lain hanya perlu menghabiskan 10 poin untuk meningkatkan kekuatannya untuk pertama kalinya, tetapi untuk Xuan Yuan Duo-duo, biayanya 100 poin. Jika sebelumnya, Chen Yuan pasti merasa sangat patah hati. Bagaimanapun, 100 poin bukanlah jumlah yang kecil. Tapi sekarang dia kaya dan kuat. Dengan susah payah, 100 poin akan dihabiskan. Bagaimanapun, Wall berasal dari domba. Lanjutkan penguatan. Ding. Penguatan. Penguatan selesai. Poin peningkatan yang dikonsumsi tuan rumah kali ini, 100 poin. Poin peningkatan yang tersisa saat ini, 1590. Dalam kesadaran Xuan Yuan Duo-duo, dia hanya merasakan energi yang sangat agung mengalir dari atas kepalanya. Hangat dan sangat nyaman. Di bawah baptisan energi ini, luka-luka di seluruh tubuh pulih dengan kecepatan luar biasa. Semua luka sembuh secara otomatis. Bahkan tulang yang patah dapat diperbaiki secara instan. Setelah energi ini memperbaiki luka, energi itu tidak sepenuhnya hilang. Energi yang tersisa tampaknya diserap ke dalam darah. Gen resesif khusus di tubuhnya terstimulasi sepenuhnya. Tepat pada saat ini, momentum yang sangat dahsyat meledak di tubuh Xuan Yuan Duo-duo, dan semua orang yang menyaksikan terlempar. Bahkan Chen Yuan hampir terlempar. Detik berikutnya, tubuh Xuan Yuan Duo-duo secara otomatis melayang ke udara dengan cara yang aneh. Energi kosmik yang tak terlihat dan tak berwujud dengan cepat berkumpul menuju Xuan Yuan Duo-duo. Tubuhnya tampak bercahaya. Momentumnya semakin kuat, dan semakin kuat gelombang. Apakah ini energi kosmik? Sepertinya energi ini ada di mana-mana. Manusia menghembuskan dan menghirup napas, dan mereka menyerap energi kosmik, tetapi manusia menyerap terlalu sedikit energi kosmik melalui pernapasan, jadi mereka perlu mengonsumsi makanan untuk mendapatkan energi. Karena tubuh manusia sendiri mengandung fungsi tertentu, yang dapat mengubah energi alam semesta, tetapi efisiensi transformasi ini terlalu rendah. Jika orang normal menggunakan kemampuan alaminya untuk menyerap dan mengubah,
efisiensi transformasi ini adalah 1 poin, dan melalui teknik penyaluran khusus, dapat mencapai 100 poin, atau bahkan 1000 poin. Manusia menyerap energi kosmik setiap hari, dan mereka juga mengonsumsi energi kosmik. Teknik panduan kosmik tingkat tinggi dapat terus mempercepat efisiensi transformasi penyerapan ini, tetapi harus dalam kisaran yang dapat ditanggung tubuh. Jadi, ini teknik penyaluran energi. Chen Yuan menyadari sesuatu di dalam hatinya, dan teknik bimbingan Xuan Yuan mulai bekerja secara otomatis. Bab 1070. Secara umum, melalui teknik bimbingan kosmik untuk menyerap energi bebas alam semesta, setelah tubuh manusia menyerapnya, 90,00% energi akan hilang secara otomatis. Jika Anda dapat mempertahankan 1%, Anda memiliki bakat. Lagi pula, orang tanpa bakat bahkan tidak dapat membuka kunci gen tingkat pertama, dan mereka sama sekali tidak dapat merasakan energi bebas di alam semesta. Jika Anda dapat mempertahankan persen, itu dianggap luar biasa. Mempertahankan 3% adalah jenius. Mempertahankan 4% adalah super jenius. Mempertahankan 5,00% dapat disebut jenius tak tertandingi. Sebelum Xuan Yuan Duo terbangun, itu mencapai persen. Itu setara dengan 1 tahun latihannya, yang setara dengan 6 tahun latihan orang lain, ditambah kerja keras yang cukup. Bimbingan Xuan Yuan sendiri memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada versi bimbingan yang tidak lengkap lainnya, dan 5 kali lebih cepat dalam menyerap dan mengubah energi. Dengan semua faktor ini ditambahkan bersama, tingkat pertumbuhan Xuan Yuan Duo dapat mencapai sekitar kali lipat dari orang biasa. 1 tahun kultivasinya setara dengan 30 tahun kultivasi Anda. Inilah alasan penting mengapa dia mampu menembus level kelima pada usia 18 tahun. Dan Chen Yuan melakukan serangan balik terhadap Xuan Yuan Duo. Tidak hanya mendapatkan teknik bimbingan Xuan Yuan. Dia juga diberi hadiah 1000 poin bakat tersembunyi. Hadiah tersembunyi ini akan diubah menjadi bakatnya sendiri, membuat bakat kultivasinya hampir sama dengan Xuan Yuan Duo. Itu setara dengan kekuatan penyerapan dan konversi energi bebas alam semesta Chen Yuan, yang juga mencapai persen. Tetapi ada satu hal yang sangat berbeda. Chen Yuan disuntik dengan virus serum prajurit super. Potensi genetiknya terbakar 50 kali lebih cepat. Jadi secara alami, kekuatan penyerapan dan konversi energi kosmiknya juga meningkat 50 kali lipat. Jadi, dengan mengalihkan 50 kali lipat dengan 6%, kekuatan konversi energi kosmiknya melonjak menjadi 300% dalam sekejap. 300 kali kekuatan konversi, ditambah teknik penyaluran Xuan Yuan terbaik di level yang sama, dikalikan 5 kali lipat. Kecepatan kultivasi Chen Yuan saat ini setara dengan kali lipat dari pemain berbakat normal. 1500 kali. Sungguh luar biasa. Tubuh Chen Yuan bagaikan gurun Sahara yang telah lama kering, akhirnya diguyur hujan lebat. Setiap sel dalam tubuhnya seperti spons, dengan rakus menyerap energi bebas dari alam semesta. Tidak peduli seberapa banyak energi bebas dari alam semesta yang dituangkan ke dalam tubuhnya, semuanya hanya masuk dan keluar begitu saja. Energi kosmik, yang awalnya tak terlihat dan kualitatif, tiba-tiba membentuk tornado di tubuh Chen Yuan saat ini. Pusaran itu meluas dengan kecepatan luar biasa. Semua energi kosmik terserap. Energi itu langsung menyapu ratusan kilometer. Bahkan awan di langit membentuk pemandangan tornado yang istimewa. Sungguh menakjubkan. Terkejut. Sampai membeku. Ini, situasi apa ini? Para anggota Biro ke-9 benar-benar bingung. Xuan Yuan Duo dan Tuan Yan, mereka tampaknya sedang menembus tingkatan. Sulit dipercaya. Bagaimana mungkin ada energi kosmik yang begitu dahsyat berkumpul secara gila-gilaan? Bahkan ketika Tuan Long pertama kali menembus ke tingkat ke-6, gelombang energi yang ditimbulkan mungkin tidak sampai 1/10.000 dari pemandangan saat ini. Dong Fang Po tidak tahu lagi bagaimana menggambarkannya. Dia belum pernah melihat seseorang menembus tingkatan yang dapat memicu visi langit dan bumi seperti itu. Chen Yuan merasa sedikit aneh. Sepertinya semacam belenggu dari kedalaman gen tiba-tiba terlepas, dan beberapa belenggu terlepas sekaligus. Ding! Selamat kepada pemilik karena telah membuka kunci gen tingkat kedua dan meningkatkan umur hingga 100 tahun. Ding! Selamat kepada pemilik karena telah membuka kunci gen tingkat ketiga dan meningkatkan umur hingga 100 tahun. Ding! Selamat kepada pemilik karena telah membuka kunci gen tingkat keempat dan meningkatkan umur hingga 100 tahun. Ding! Selamat kepada pemilik karena telah membuka kunci gen tingkat kelima dan meningkatkan umur hingga 100 tahun. Serangkaian bunyi sistem terdengar di benak Chen Yuan. Tapi dia belum senang. Sel-sel tubuhnya sendiri tiba-tiba merasakan sakit yang hampir merobek dan meledak. Banyak sekali urat darah mulai muncul di seluruh tubuhnya. Ini adalah efek samping dari penyuntikan serum supervirus. Secara teoritis, serum virus mempercepat laju kematian, dan juga mempercepat laju kultivasi.
Selama laju pertumbuhan kekuatan cukup cepat, ia dapat mengimbangi laju kematian. Dalam hal ini, mungkin teori tersebut benar. Namun pada kenyataannya, terdapat hubungan variabel yang sangat besar, yaitu tingkat beban tubuh manusia terbatas. Jika laju kultivasi terlalu cepat, akan ada risiko kerusakan sel kapan saja dan bahkan risiko meledak. Akibatnya, dia akhirnya mati lebih cepat. Chen Yuan sekarang berada dalam masalah seperti itu. Benar saja, metode mengandalkan virus untuk meningkatkan kecepatan kultivasi sama sekali tidak akan berhasil. Bahkan tubuhku pun tidak tahan. Jika itu orang lain, dalam hal ini, hanya ada satu jalan buntu. Tapi, siapa yang menyuruhku untuk mengaktifkannya? Sistem, perkuat fisikku sebanyak 10 poin. Ding! Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Poin penguatan yang tersisa pada host saat ini, 1580. Arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tubuh Chen Yuan yang hampir meledak langsung diperbaiki oleh kekuatan magis. Tidak lama kemudian, perasaan akan meledak muncul lagi. Chen Yuan kembali mengonsumsi poin penguatan untuk memperkuat dirinya. Dan seterusnya. Itu berlangsung selama 5 jam penuh. Ding! Selamat kepada host karena telah membuka kunci gen tingkat ke-10 dan meningkatkan umur hingga 100 tahun. Baru setelah kunci genetik tingkat ke-10 terbuka, visi langit dan bumi yang dipenuhi energi kosmik yang mengalir deras ke dalam tubuh secara bertahap menghilang. Karena energi bebas alam semesta dengan radius ratusan kilometer hampir habis tersedot. Lapisan pertama teknik bimbingan Xuan Yuan sepertinya agak kurang memadai. Aku selalu merasa kecepatan penyerapan energinya terlalu lambat. Nama, Chen Yuan. Kelincahan, 19.700. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status. Dapat bertahan hidup selama sebulan di ruang hampa alam semesta. Level. Tingkat 10, aktifkan kunci gen tingkat ke-10. Dalam 1 jam, semua atribut akan meroket 5 kali lipat, mendapatkan kekuatan langit dan bumi untuk mengendalikan jangkauan kilometer, dan menjadi lamban selama 10 hari setelahnya. Sisa umur, 21 tahun. Kekebalan api, 950 menguasai kemampuan pengendalian api utama, di atas 1000 poin, dapat menguasai kemampuan pengendalian api menengah. Poin penguatan tersisa, 1350. Keterampilan. Klik untuk melihat daftar keterampilan. Chen Yuan tidak pernah menyangka bahwa pertama kali dia berlatih penyaluran energi, peningkatan semua atribut akan meningkat begitu banyak. Jika ingin melewati titik penguatan, mungkin dibutuhkan hampir poin untuk memperkuatnya hingga level ini. Ini hanyalah lompatan kualitatif. Dia berhasil menembus ke level ke-10 secara berturut-turut, dan umurnya meningkat 900 tahun. Namun, dengan kecepatan pembakaran kehidupan 50 kali lipat, umur 900 tahun telah menjadi 18 tahun. Selain umur aslinya yang lebih dari 3 tahun, dia telah menembus berkali-kali secara berturut-turut, dan umurnya hanya 21 tahun. Tapi Chen Yuan sama sekali tidak khawatir. Karena dia telah mengkonfirmasi dugaan di dalam hatinya. Virus biokimia super itu ada padanya, dan dapat sepenuhnya mencapai efek tumpang tindih yang menggantung dan lepas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.